Semangat pagi pembelajar milenial. Kali ini kita akan belajar kimia, pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester ganjil. Oke, kita mulai soal pertama. Tentukan jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier dan C kuaterner pada senyawa hidrokarbon berikut. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Pada senyawa tersebut terdapat 5 atom C primer. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain. Pada senyawa tersebut terdapat 2 atom C sekunder. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain. Pada senyawa tersebut terdapat 1 atom C tersier. Atom C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lain. Pada senyawa tersebut terdapat 1 atom C kuaterner. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nama senyawa hidrokarbon berikut. Pertama, kita harus menggambar struktur lengkap dari senyawa hidrokarbon tersebut. Kemudian kita tentukan rantai utama, yaitu rantai C terpanjang. Selanjutnya kita lakukan penomoran. Penomoran dimulai dari posisi terdekat ke cabang, maka penomoran kita mulai dari kiri. Penamaan dimulai dari nama cabang yang diikuti rantai utama. Senyawa tersebut memiliki nama 2,5,5-trimetilheptana. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nama senyawa hidrokarbon berikut. Senyawa tersebut memiliki 1 buah ikatan rangkap 2 yang merupakan turunan alkena. Kita mulai dengan penentuan rantai utama. Rantai C dari bawah ke kanan merupakan rantai C terpanjang, namun bukan sebagai rantai utama, karena tidak melalui ikatan rangkap. Rantai utama harus melalui ikatan rangkap. Penomoran kita mulai dari kiri, karena lebih dekat ke posisi ikatan rangkap. Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki nama 2-etil-1-pentena. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan hasil dari reaksi adisi HCl terhadap senyawa 2-metil-2-butena. Pertama, kita gambar struktur senyawa 2-metil-2-butena. Dari struktur tersebut kita simpulkan bahwa atom H dan Cl akan masuk pada C nomor 2 atau 3. Hal ini karena ikatan rangkap berada pada atom C nomor 2 dan 3. Sesuai dengan aturan Markovnikov, atom hidrogen akan masuk ke atom C nomor 3 yang mengikat hidrogen, dan atom klor akan masuk ke atom C nomor 2. Senyawa yang dihasilkan memiliki nama 2-kloro-2-metilbutana. Soal nomor 5. Tentukan jumlah isomer senyawa C6H14. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Untuk mengetahui isomer-isomer dari senyawa C6H14, maka kita harus merancang kemungkinan-kemungkinan struktur senyawa dengan rumus C6H14. Untuk 6 rantai utama tak bercabang yaitu normal heksana. Untuk 5 rantai utama dengan 1 cabang yaitu 2-metilpentana dan 3-metilpentana. Untuk 4 rantai utama dengan 2 cabang yaitu
2,3 dimetilbutana dan 2,2-dimetilbutana. Jumlah isomer senyawa C6H14 adalah 5. Soal nomor 6. Diketahui delta HFB2O3 S min 1272,8 kJ per mol. Delta HFCOCl2 G min 218,8 kJ per mol. Delta HFBCl3 G min 403,8 kJ per mol. Delta HFCO2 G min 393,5 kJ per mol. Perubahan entalpi dari reaksi B2O3 S ditambah 3 COCl2 G menghasilkan 2 BCl3 G ditambah 3 CO2 G adalah. Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan, delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Delta H reaksi sama dengan 2 kali delta HFBCl3 G ditambah 3 kali delta HFCO2 G dikurang delta HFB2O3 S ditambah 3 kali delta HFCOCl2 G. Kemudian kita substitusi nilai delta HF masing-masing zat. Maka kita peroleh delta H reaksi sama dengan minus 58,9 kJ. Soal nomor 7. Reaksi CH4G tambah 2O2 G menghasilkan CO2 G tambah 2H2O G. Jika diketahui energi ikatan dalam kilojoule per mol. CH413 C rangkap 2O 799, O rangkap 2O 495, dan OH 463. Maka perubahan entalpi reaksi di atas adalah. Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan, delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan kiri dikurang sigma energi ikatan kanan. Terlebih dahulu kita gambar struktur masing-masing zat untuk mengetahui jumlah ikatan antar atom di dalamnya. Delta H reaksi sama dengan 4 kali energi ikatan CH ditambah 2 kali energi ikatan O rangkap 2O dikurang 2 kali energi ikatan C rangkap 2O ditambah 4 kali energi ikatan OH, kemudian kita substitusi nilai energi ikatan. Maka kita peroleh perubahan entalpi reaksi sama dengan minus 808 kJ. Soal nomor 7. Perhatikan diagram berikut. Dari diagram tersebut di atas, harga X adalah. Berdasarkan diagram kita peroleh bahwa 2S ditambah 3O2 adalah awal, dan 2SO3 adalah akhir. Ada dua cara perubahan 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Yang pertama, 2S ditambah 3O2 langsung menjadi 2SO3, nilainya kita misalkan delta H1. Cara kedua, 2S ditambah 3O2 terlebih dahulu menjadi 2SO2 tambah O2, nilainya kita misalkan delta H2, dan 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3, nilainya kita misalkan delta H3. Maka kita peroleh persamaan. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3.
kita peroleh nilai delta H3 sama dengan minus 197 kJ. Soal nomor 9. Laju reaksi dari suatu reaksi tertentu menjadi 3 kali lipat setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Jika suhu ditingkatkan menjadi 90 derajat Celcius, tentukan peningkatan laju reaksi. Berdasarkan data kita turunkan persamaan. VT sama dengan 3 pangkat delta T per 20 dikali V0. Delta T adalah suhu yang ditanya dikurang suhu yang diketahui. Delta T sama dengan 60. Maka kita peroleh VT sama dengan 27 V0. Laju reaksi meningkat 27 kali. Soal nomor 10. Diketahui data hasil percobaan untuk reaksi P tambah Q menghasilkan R. Tentukan persamaan laju reaksinya. Rumus umum persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Maka untuk reaksi tersebut, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat A, dikali konsentrasi Q pangkat B. Kita misalkan orde reaktan P sama dengan A, orde reaktan Q sama dengan B. Untuk menentukan nilai A, kita pakai data di mana konsentrasi Q tetap, yaitu percobaan 1 dan 2. Maka kita bandingkan data percobaan 1 dan percobaan 2. Kita peroleh nilai A sama dengan 2. Untuk menentukan nilai B, kita pakai data di mana konsentrasi P tetap, yaitu percobaan 3 dan 4. Maka kita bandingkan data percobaan 3 dan percobaan 4. Kita peroleh nilai B sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat 2, dikali konsentrasi Q. Soal nomor 11. Bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 mol per liter sekon, maka tentukan laju pembentukan O2. Pertama kita tuliskan persamaan reaksi penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2, lalu kita setarakan. Pada suatu reaksi berlaku hubungan, perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Maka kita dapat hubungan, VO2 berbanding VN2O5 sama dengan, setengah berbanding 1. VO2 sama dengan setengah dikali VN2O5. Laju pembentukan O2 sama dengan, 1,25 dikali 10 pangkat minus 6 mol per liter sekon. Soal nomor 12. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C diperoleh data sebagai berikut. Tentukan harga tetapan laju reaksi. Untuk reaksi tersebut, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk menentukan nilai X, pakai data percobaan di mana konsentrasi B tetap. Kita bandingkan data percobaan 1 dan percobaan 2. Kita peroleh nilai X sama dengan 2. Untuk menentukan nilai Y, pakai data percobaan di mana konsentrasi A tetap.
Kita bandingkan data percobaan 2 dan percobaan 3. Kita peroleh nilai Y sama dengan 1. Persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Untuk mendapatkan nilai K, persamaan laju reaksi kita substitusi ke salah satu percobaan. Persamaan laju reaksi kita substitusi ke percobaan 1. Kita peroleh nilai K sama dengan 1000. Soal nomor 13. Laju reaksi suatu gas dinyatakan dengan V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B. Bila volume diperkecil menjadi 1/4 kali volume semula, tentukan perbandingan laju reaksi terhadap laju reaksi mula-mula. Untuk persamaan laju reaksi, V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B. Jika volume diperkecil menjadi 1/4 kali volume semula, maka konsentrasi meningkat 4 kali semula. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan laju reaksi. Konsentrasi A menjadi 4A, konsentrasi B menjadi 4B. Maka kita peroleh laju reaksi 64 kali laju reaksi mula-mula. Soal nomor 14. Suatu reaksi tertentu yang berorde 0 terhadap reaktan Z mempunyai nilai tetapan laju reaksi 0,0125 molar per sekon. Jika konsentrasi mula-mula adalah 0,8 molar, tentukan konsentrasi Z saat reaksi berlangsung selama 1 menit. Hubungan antara konsentrasi akhir, konsentrasi awal dan waktu untuk orde 0, orde 1 dan 2 adalah sebagai berikut. K sama dengan 0,0125 molar per sekon, T sama dengan 60 detik, konsentrasi mula-mula 0,8 molar. Kita substitusi nilai K, konsentrasi mula-mula dan T. Kita peroleh konsentrasi Z saat reaksi berlangsung selama 1 menit sama dengan 0,05 molar. Soal nomor 15. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan konsentrasi B tetap, laju reaksi meningkat 4 kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Tentukan persamaan laju reaksi tersebut. Untuk reaksi tersebut, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, konsentrasi B tetap, laju reaksi meningkat 4 kali. Kita peroleh persamaan 4 sama dengan 2 pangkat X dikali 1 pangkat Y. X sama dengan 2. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, laju reaksi meningkat 27 kali. Kita peroleh persamaan 27 sama dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat Y. Y sama dengan 1. Persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Soal nomor 16. Untuk menentukan laju reaksi 2A ditambah 3B menghasilkan 2C digunakan data perubahan konsentrasi A setiap 5 detik sebagai berikut. Tentukan laju reaksi rata-rata B pada selang waktu 10 detik. Laju reaksi adalah
laju pengurangan konsentrasi reaktan dalam satuan waktu. Laju reaksi A atau VA sama dengan min dA per dt. Laju reaksi rata-rata A pada selang waktu 10 detik sama dengan 0,006 mol per liter sekon. Untuk menentukan laju reaksi rata-rata B, kita gunakan perbandingan koefisien. Laju reaksi rata-rata B sama dengan 3/2 dikali laju reaksi rata-rata A. Maka kita peroleh laju reaksi rata-rata B pada selang waktu 10 detik sama dengan 0,009 mol per liter sekon. Soal nomor 17. Pada pemanasan 1 mol gas SO3 dalam ruang yang volumenya 5 liter diperoleh gas O2 sebanyak 0,25 mol menurut reaksi 2SO3 setimbang 2SO2 ditambah O2. Tentukan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Kita tuliskan reaksi kesetimbangan. SO3 mula-mula 1 mol. O2 pada saat setimbang sebanyak 0,25 mol. Mol yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien. Kita peroleh SO3 dan SO2 pada saat setimbang masing-masing 0,5 mol. Selanjutnya kita hitung nilai tetapan kesetimbangan. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kita substitusi konsentrasi masing-masing zat. Harga tetapan kesetimbangan sama dengan 0,05. Soal nomor 18. Pada pemanasan 1 mol gas N2O4 pada kesetimbangan terbentuk 0,4 mol NO2. Jika tekanan total pada kesetimbangan adalah 0,75 atm, tentukan Kp reaksi kesetimbangan tersebut. Kita tuliskan reaksi kesetimbangan. N2O4 setimbang 2 NO2. N2O4 mula-mula 1 mol. NO2 pada saat setimbang sebanyak 0,4 mol. Mol yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien. Kita peroleh N2O4 pada saat setimbang 0,8 mol. Selanjutnya kita hitung tekanan parsial masing-masing gas menggunakan perbandingan mol pada saat setimbang. Tekanan parsial N2O4 sama dengan 0,5 atm. Tekanan parsial NO2 sama dengan 0,25 atm. Kp sama dengan tekanan parsial NO2 pangkat 2 per tekanan parsial N2O4. Kp sama dengan 0,25 atm pangkat 2 per 0,5 atm. Kp sama dengan 0,125 atm. Soal nomor 19. Pada reaksi kesetimbangan CO ditambah H2O setimbang menghasilkan CO2 ditambah H2, harga K sama dengan 0,8. Tentukan jumlah mol gas CO yang harus ditambahkan untuk menghasilkan 4 mol H2 per liter dari 6 mol H2O per liter. Kita tuliskan reaksi kesetimbangan. CO ditambah H2O setimbang menghasilkan CO2 ditambah H2. H2O mula-mula 6 mol, kita misalkan CO mula-mula X mol. H2 pada saat setimbang sebanyak 4 mol. Mol zat yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien. Pada kesetimbangan kita peroleh CO, X kurang 4 mol,
H2O2 mol dan CO2 4 mol. Selanjutnya kita substitusi nilai Kc dan konsentrasi masing-masing zat. Kita peroleh X sama dengan 14. Gas CO yang harus ditambahkan sebanyak 14 mol. Soal nomor 20. Reaksi penguraian 2SO3 gas setimbang menghasilkan 2SO2 gas ditambah O2 gas mempunyai tetapan kesetimbangan Kc1/9 pada suhu tertentu. Tentukan berapa mol O2 yang perlu ditambahkan untuk dapat membatasi penguraian 4 mol SO3 hanya sampai 25% pada suhu tersebut. Kita tuliskan reaksi kesetimbangan. 2SO3 setimbang menghasilkan 2SO2 ditambah O2. SO3 mula-mula 4 mol. SO3 yang bereaksi 25% dari 4 mol, sama dengan 1 mol. Mol zat yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien. Maka pada saat setimbang diperoleh, SO3 3 mol, SO2 1 mol, dan O2 sebanyak 0,5 ditambah X mol. X adalah mol O2 yang perlu ditambahkan. Selanjutnya kita substitusi nilai Kc dan konsentrasi zat pada saat setimbang ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Volume dianggap 1 liter, sehingga tidak mempengaruhi. Kita peroleh nilai X sama dengan 0,5. O2 yang perlu ditambahkan sebanyak 0,5 mol. Demikian pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester ganjil. Semoga bermanfaat. Perbanyak mengerjakan soal latihan. Tetap semangat.